Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pada umumnya merupakan hari kedua pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah setelah dimulai hari kemarin. Tetapi waktu pelaksanaan MPLS ini bervariasi antara salah satu sekolah dengan sekolah yang lain. Mereka menyesuaikan juga dengan kepentingan ataupun kegiatan-kegiatan sekolah, sehingga MPLS ada yang sudah mulai tanggal 15, tetapi ada juga yang sekarang masih mereka katakan kami sekarang masih masa pra MPLS dan nanti tanggal 17 baru mulai. Itu kita berikan kelonggaran kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan. Intinya seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala KPGKS Papua, bahwa bagaimana pelaksanaan MPLS yang saat sekarang ini, yang minta maaf selama beberapa tahun belakang kemarin orang selalu mengkaitkan MPLS itu sesuatu hal yang kadang tidak menyenangkan bagi siswa. Ada yang berbau perpeloncoan, ada yang berbau kekerasan dan lain sebagainya di luar kontrol. Nah, oleh sebab itu untuk tahun ini justru sebaliknya. Untuk tahun pelajaran 2024-2025 ini, Kemendikbudristek melalui Sekretaris Jenderal sudah mengeluarkan surat edaran nomor 19.012. Intinya dalam surat tersebut itu memberikan pedoman kepada sekolah dan sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke dalam bentuk surat edaran lanjutan bagaimana MPLS yang dilaksanakan tahun ini adalah bagaimana sebuah kegiatan diselenggarakan dengan situasi yang bersifat edukatif dan menyenangkan, dengan tujuannya utama adalah bagaimana kegiatan MPLS ini ada untuk menciptakan sesuatu edukatif dan menyenangkan. Itu kementerian memberikan satu poin yang penting untuk diselenggarakan, itu bagaimana sekolah tersebut memperkenalkan berbagai macam tindakan kekerasan yang selama ini terjadi di sekolah. Dan sudah ada di sekolah itu kan sekarang berdasarkan Permendikbud nomor 46 kalau tidak salah, itu sekolah sudah ada membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya kekerasan di satuan pendidikan agar sekolah itu bisa berjalan dengan aman, nyaman, siswa merasa tentram belajar, student well-being-nya bisa tercipta, maka diawali dengan kegiatan MPLS ini dengan panduan, ada rancangan kegiatan yang diberikan untuk memberikan panduan kegiatan bagaimana siswa diperkenalkan dengan berbagai jenis kegiatan kekerasan yang terjadi di sekolah dan bagaimana cara penanganannya, seperti begitu. Makasih. Jadi memang kalau kita tilik, kita perhatikan kebijakan pendidikan ini memang semuanya bermuara pada implementasi kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu intinya kan bagaimana pendidikan itu berjalan dengan menciptakan sebuah kemerdekaan belajar bagi siswanya. Artinya apa? Bahwa siswa ketika dia hadir di sekolah maka dia merdeka. Merdeka bebas dari tekanan, bebas dari rasa terintimidasi yang terkadang kita orang tua dan guru kita tidak menyadari bahwa kita sedang mengintimidasi siswa kita dalam belajar. Contoh, ketika kita masih sekolah dahulu, ketika kita tidak bisa mengerjakan sebuah soal yang diberikan oleh guru, terkadang kita mendapatkan hukuman. Hukuman itu bisa macam-macam, bisa dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Misalnya ada kata-kata, ini kau soal begitu mudah saja kamu tidak bisa mengerjakan, dasar komputer dol. Ibu guru tidak menyadari bahwa ternyata, atau Pak guru tidak menyadari bahwa kalimat ini sesungguhnya secara psikologis itu tidak bagus untuk siswa. Nah, hal ini di kurikulum merdeka ini diberikan panduan kepada kita para guru. Ayo kita memerdekakan siswa dalam belajar, membuat mereka merasa aman, nyaman, sehingga bisa bereksplorasi, berelaborasi semua materi yang diberikan oleh guru dengan sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat mereka.
Sehingga apa yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan. Nah, dikaitkan dengan pelaksanaan MPLS. Nah, di awal dari titik nolnya untuk masuk ke kurikulum merdeka di sebuah jenjang persatuan pendidikan, diawali dengan MPLS ini. Bagaimana sekolah memperkenalkan lingkungan belajar sekolahnya dia. Sekolah yang aman, sekolah yang ramah anak, sekolah yang inklusif, sekolah yang semua siswa di situ setara. Tidak ada siswa yang punya kelebihan khusus, siswa yang pandai, ada siswa yang pandai, ada siswa yang setengah pandai, ada siswa yang tidak mampu dari sisi kemampuan belajar. Semuanya kita setarakan, sesuaikan dengan potensi mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, karena masing-masing siswa sesungguhnya mereka punya bakat dan punya karakteristik yang berbeda antara satu siswa dan siswa yang lain. Nah, mulainya dari situ titik nolnya tadi, ayo MPLS ini kita laksanakan bagaimana siswa itu bisa mengenal lingkungan sekolah, bisa mengenal budaya sekolahnya secara tepat, bisa mengenal gaya belajar, guru bisa mengenal gaya belajar siswa, siswa bisa mengenal bagaimana cara gurunya dekat secara psikologis dengan guru dan lain sebagainya. Ini semua bisa terlaksana tadi bahwa MPLS itu pelaksanaannya ramah, siswa datang tidak merasa tertekan, tidak merasa malu datang ke sekolah. Ketika dia datang, di sini Bung Eli, saya mundur satu lagi. Nah, berkaitan dengan hal ini semua, misalnya pada jenjang SD, itu ada masa transisi PAUD, masa transisi dari TK masuk ke SD. Nah, ini kan selama ini banyak kita mengalami kesulitan di masa transisi ini. Nah, ini di masa-masa ini bagaimana kita memperkenalkan harus ada kolaborasi baik antara sekolah dan orang tua, ini khusus di jenjang sekolah dasar, sehingga MPLS di SD, MPLS di jenjang SMP, MPLS di jenjang SMA, SMK dengan konten yang sama tetapi dengan cara yang bervariasi. Ini masalah persepsi, gitu ya. Iya. Masalah persepsi. Mungkin orang membayangkan MPLS itu ketika sekolah mengawali kegiatannya dengan siswanya bertopi, pakai balon-balon, kaos kaki kiri kanan, kaos kaki bola, warna beda-beda, rambut tadi kepala sekolah sampaikan rambut dikucir-kucir, kemudian harus bawa sapu, bawa ember, itu MPLS. Kalau datang normal seperti biasa, itu sekolah tidak melaksanakan MPLS. Ini satu pandangan yang harus kita luruskan, gitu ya. MPLS masa kini tidak harus diwajibkan beratribut seperti itu, gitu ya. Tapi bagaimana kegiatan sekolah itu diawali sesuai dengan karakteristik perjenjangnya masing-masing. Bagaimana model secara otonom sekolah itu memperkenalkan siswa barunya ke dalam iklim dan budaya sekolahnya. Tentu saja sekolah di kampung, sekolah yang notabene kita punya warga seluruhnya 100% asli Papua, mungkin agak bergeser sedikit di sekolah yang ada di kawasan ekstra migran dengan sekolah yang berada di kawasan kota, mungkin karakteristik pelaksananya bisa berbeda-beda seperti begitu. Tapi sejatinya MPLS itu sudah dilaksanakan. Walaupun secara ini tadi Pak John sampaikan ya tidak dilaksanakan. Tapi ketika seorang guru sudah berdiri di awal tahun pelajaran, ayo kalian harus sekolah, ini kegiatan sekolah kita ini beda lagi dengan kalian bukan TK, sekarang belajarnya seperti ini, sudah memperkenalkan, itu sudah MPLS. Kalian harus bersemangat bla bla bla, ada kegiatan permainan, ada kegiatan yang menyenangkan sehingga anak di awal pelajaran itu tidak merasa takut, itu sudah MPLS. Memang ketika teman-teman kita, Bapak Ibu guru kita misalnya di jenjang SD, itu sedikit mengalami kesulitan ketika masa pelaksanaan MPLS di satuan pendidikan itu, sebagian besarnya siswa belum melalui bangku TK. Baru anak ini baru mulai start masuk langsung, tidak melalui jenjang PAUD, langsung masuk ke SD. Ini agak sedikit berbeda dengan sekolah yang siswa barunya itu hampir 100% sudah melalui jenjang PAUD.
Ini MPLS-nya pasti berbeda jauh, seperti begitu. Kemudian untuk kawasan-kawasan kampung, saya ambil contoh lah, ini tadi ini Pak Kepala KPG sampaikan ide yang brilian untuk mendirikan KPG. Kemarin tanggal 15, saya sudah mendapat laporan dari SD Impres Selil. Itu kan jauh. Jauh ya. Sekolah kampung lokal. Itu MPLS-nya jalan. Kepala sekolahnya alumni dari KPG. Agus Wasar. Pak Agus Wasar ya. Ya, itu sudah jalan. Kepala sekolah muda yang hebat-hebat. Kita bersyukur sudah mulai masuk eranya generasi KPG untuk mengambil alih melanjutkan pendidikan di kampung-kampung sebagai kepala sekolah muda. Itu luar biasa. Termasuk juga di beberapa kampung yang lain. Memang kita belum jalan secara keseluruhan dan belum mendapatkan informasi secara keseluruhan. Tapi setelah dari kegiatan dari sini, kami akan memantau di kawasan Semangga dan Tanah Miring selama 1 minggu inilah untuk mengetahui. Karena ada yang sudah langsung, yang tadi saya katakan ada langsung dengan MPLS, tapi ada juga yang mulai nanti tanggal 17 baru mulai. Seperti begitu. Intinya sebagian besar mereka sudah laksanakan. Tinggal formatnya itu, kan dari kementerian itu memberikan panduan. Kemudian dari Dinas Pendidikan menindaklanjuti dengan surat edaran. Tetapi formatnya itu diserahkan ke masing-masing sekolah, kesatuan pendidikan. Modelnya seperti apa? Ya silahkan diramu oleh satuan pendidikan. Intinya tadi kalau yang dari pemerintah pusat untuk tahun ini hanya fokusnya satu, jangan lupakan bagaimana sekolah itu harus terhindar dari adanya tindakan kekerasan. Kekerasan apa saja, dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, bullying atau perundungan, kemudian diskriminasi, intoleransi, kemudian juga termasuk kekerasan seksual, dan yang terakhir adalah kekerasan yang bersumber dari kebijakan satuan pendidikan ataupun kebijakan pemerintah yang salah, yang berpotensi untuk menimbulkan kekerasan. Ini materi ini yang harus untuk jenjang sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA, SMK kalau bisa disampaikan. Kalau boleh saya simpulkan hasil pembicaraan kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah bagaimana MPLS ini bisa lebih memaksimalkan siswa dalam mengenal iklim dan budaya sekolahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan MPLS ini sebagai pintu masuk terciptanya profil pelajar Pancasila di kalangan siswa-siswanya, yaitu siswa yang berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan inovatif. Kemudian adalah bahwa kegiatan ini bisa menciptakan suatu lingkungan sekolah yang sekolahnya adalah student well-being. Siswa bisa merasa bahagia secara psikologis, senang secara fisiologis. Kemudian juga bagi gurunya teacher well-being, artinya guru-gurunya juga merasa sejahtera, merasa bahagia ketika berada di sekolah bersama murid-muridnya. Kemudian yang terakhir dari saya adalah bagaimana dengan MPLS ini bisa sesuai dengan tuntutan harapannya pemerintah bahwa sekolah itu tercegah dari terjadinya tindakan-tindakan kekerasan yang kita boleh jujur sampai saat ini masih terjadi di sekolah-sekolah kita, termasuk yang ada di Kabupaten Merauke, baik itu tindakan kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan secara psikis, bullying yang terjadi terus-menerus, kemudian kekerasan seksual, kemudian juga intimidasi dan toleransi, dan yang terakhir tidak ada lagi kebijakan-kebijakan sekolah yang bisa menimbulkan potensi peniruan kekerasan. Seperti ketika dari pihak guru misalnya, ketika kebijakan itu ketika siswa terlambat, hukumannya diberikan adalah hukuman fisik yang tidak bersifat mendidik, dan seperti apa dikatakan tadi, hukuman itu tidak berkorelasi langsung dengan baik secara akademik maupun secara non akademik. Saya kira dari saya itu saja. Semoga pendidikan secara umum di negara kita semakin baik. Yang lebih khusus adalah peningkatan pendidikan kualitas dan layanan pendidikan di Kabupaten Merauke yang akan semakin maju. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.